Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kembali lagi bersama Ustazah Aminatul Ahya. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word lagi. Oke, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuka dan menyimpan Microsoft Word. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian-bagian di dalam Microsoft Word. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan Ibu menyampaikan sedikit motivasi ya. Nah, anak-anak, motivasi ini disampaikan oleh Simon de Beauvoir. Nah, apa sih isi dari motivasinya? Nah, anak-anak, isi dari motivasinya adalah ubahlah hidupmu dari hari ini dan jangan bermain-main dengan masa depanmu. Jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukanlah sekarang juga dan jangan pernah menunda-nunda. Karena apa yang anak-anak kerjakan hari ini itu sangat berdampak untuk masa depan anak-anak nanti. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dapat tugas dari Bapak Ibu Guru, dari Ustadz Ustazah, itu segera dilakukan ya. Karena itu akan membentuk kebiasaan anak-anak. Jika mulai dari sekarang anak-anak sudah rajin mengerjakan tugas, maka di masa depan anak-anak juga akan terbentuk menjadi seseorang yang rajin. Oke, masuk ke dalam materi. Materi kali ini kita akan belajar bagian-bagian Microsoft Word. Nah, seperti apa sih bagian-bagian Microsoft Word? Yuk kita simak bersama. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft Word. Di sini ada banyak sekali bagian-bagian Microsoft Word. Contohnya ada Quick Access Toolbar, ada Title Bar, ada Menu Bar, dan lain-lain. Setelah ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang Quick Access Toolbar. Nah, di dalam Quick Access Toolbar ini ada 3 menu utama, yaitu Save, Undo, dan Redo. Nah, Save itu apa sih? Nah, Save itu untuk menyimpan dokumen. Minggu lalu sudah pernah Ibu jelaskan kan bagaimana cara menyimpan dokumen. Nah, yang kedua itu ada Undo. Undo itu untuk mengulang kembali langkah sebelumnya yang sudah dikerjakan. Sedangkan Redo adalah kebalikan dari Undo, yaitu untuk mengulang perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang Custom Quick Access Toolbar. Nah, Custom Quick Access Toolbar ini letaknya ada di sebelahnya Quick Access Toolbar. Nah, di dalam Custom Quick Access Toolbar ini ada menu-menu yang sangat krusial untuk dipelajari. Yang pertama itu ada New. New itu digunakan untuk membuat dokumen baru. Nah, kedua ada Open. Open digunakan untuk membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya. Sedangkan Save itu untuk menyimpan dokumen. Kenapa Ibu ulang-ulang materi atau menu Save ini? Nah, agar anak-anak selalu mengingat bahwa untuk selalu menyimpan dokumen yang anak-anak kerjakan. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang Title Bar. Nah, Title Bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen yang sedang anak-anak buka. Nah, jika membuat dokumen baru dan belum diberi nama, maka nama yang akan muncul di Title Bar itu dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Nah, untuk mengganti nama dokumen ini, seperti yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan, cara menggantinya ketika anak-anak menyimpan dokumen. Jadi, anak-anak jangan lupa untuk selalu menyimpan dokumen yang sedang dikerjakan ya, agar dokumen tersebut bisa dibuka di lain waktu, menggunakan perintah yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, yaitu Open. Nah, yang keempat ada Windows Menu. Di dalam Windows Menu ini ada 3 menu utama yang wajib anak-anak ketahui. Yang pertama,
yang sudah Ibu lingkari dan beri keterangan angka 1 itu namanya minimize. Nah, minimize ini untuk menutup sementara jendela atau halaman Microsoft Word. Terus yang kedua itu ada restore down untuk memperkecil jendela atau halaman Microsoft Word. Nah, di poin kedua ini juga itu bisa digunakan untuk maximize atau untuk memperbesar jendela atau halaman Microsoft Word secara full. Nah, yang ketiga atau yang familiar dengan tanda X itu namanya close. Close itu untuk menutup jendela atau halaman Microsoft Word. Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, sudah disimpan dengan baik, anak-anak bisa mengklik tombol X ini atau tombol close ini untuk menutup jendela Microsoft Word. Seperti itu ya. Nah, yang kelima itu ada menu bar. Nah, menu bar ini berisi daftar menu atau fitur. Nah, di dalam menu bar itu juga terdapat tools atau alat yang bisa memudahkan pekerjaan anak-anak. Nah, di dalam menu bar Microsoft Word ini ada menu bar File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, My Links, Review, Views, dan Help. Nah, yang keenam itu ada toolbar. Nah, toolbar ini letaknya ada di dalam menu bar. Jadi, setiap menu bar memiliki toolbar yang berbeda-beda. Nah, di dalam toolbar ini terdapat tombol atau fungsi yang dapat digunakan oleh anak-anak sesuai dengan kebutuhan. Nah, toolbar ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Karena di sini banyak sekali tombol-tombol yang pasti anak-anak bingung nih. Ini gunanya untuk apa ya? Nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Nah, yang ketujuh ada ruler. Ruler atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia namanya penggaris. Nah, apa sih fungsi dari ruler ini? Nah, ruler itu salah satu fitur pengukur halaman, di mana ruler berfungsi untuk mengatur tata letak halaman dari teks sampai dengan objek. Seperti itu ya. Nah, ruler ini sebenarnya ada dua macam. Ada ruler horizontal dan ruler vertikal. Nah, yang kedelapan ada lembar kerja. Lembar kerja itu blank dokumen warna putih yang ada di tengah-tengah itu namanya lembar kerja. Nah, lembar kerja itu adalah tempat untuk anak-anak mengetik huruf, angka, atau anak-anak ingin menambahkan gambar atau ingin mengedit dokumen. Nah, itu ada di lembar kerja. Nah, yang kesembilan ada status bar. Nah, status bar ini berfungsi untuk menginformasikan page atau halaman aktif kita mengetik, terus kemudian jumlah keseluruhan halaman, terus jumlah kata yang ada di dalam dokumen tersebut, dan bahasa yang digunakan. Nah, di sini karena ini dokumen baru, jadi page atau halamannya masih 1 of 1. Nah, jika seumpamanya halamannya tuh ada 3, tapi anak-anak aktif di halaman 2, maka page 2 of 3 atau page 2 dari 3 halaman. Terus kemudian karena di sini belum ada kata-kata yang diketikkan, jadi words-nya masih 0. Jika ada mungkin 10 atau 1 kalimat yang sudah dibuat oleh anak-anak, maka word-nya ini akan berubah sesuai dengan jumlah kata yang ada yang sudah anak-anak tulis. Nah, terus kemudian di sini ada keterangan English United States. Nah, di situ berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dari Amerika. Itu ya. Yang ke-10 tuh ada scroll bar. Scroll bar itu letaknya ada di sebelah kanan dokumen. Nah, scroll bar ini berfungsi untuk melihat dokumen dari atas ke bawah dan sebaliknya, ataupun dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Yang ke-11 ada page view dan zoom. Nah, page view ini berfungsi untuk menampilkan layout halaman sesuai dengan kebutuhan. Dan zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil halaman. Nah, di nomor 1 itu page view grid mode. Jadi,
Read mode ini menampilkan halaman untuk kebutuhan ketika kita ingin membaca keseluruhan halaman. Yang kedua ada print layout. Nah, print layout ini tampilan halaman yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga ada web mode. Web mode ini tampilan halaman web. Yang keempat di angka 100% itu namanya zoom in. Zoom in digunakan untuk memperbesar halaman, dan zoom out digunakan untuk memperkecil halaman. Itu ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar bagian-bagian dari Microsoft Word. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.